Kelompok tani iku kerukunan kabeh warga syukur sing cedekalas padha nandur opo karepe syukur mampu dong rumati hasilé do dinikmati. Arupa Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Arupa. Saya Sri Retnaningsih selaku pembawa acara dan tema podcast kali ini adalah dari tanah yang gundul menuju hutan lestari. Saya saat ini berada di hutan Tunjung, di mana dahulu hutan Tunjung ini merupakan hamparan tanah yang kosong, yang gundul, dan tepatnya di wilayah Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Melalui semangat perjuangan dan kolaborasi beberapa pihak melalui tokoh lingkungan, pejuang lingkungan, kemudian tokoh lokal, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa Tunjung, kemudian melalui lembaga Desa Hutan atau LMDH. Saat ini hutan yang dulunya gundul, yang gersang, sudah bertransformasi menjadi rimbun, asri, dan lestari. Saat ini saya tidak sendiri ternyata, ada ditemani dua narasumber dari tokoh masyarakat, pejuang lingkungan, yaitu Bapak Ahmad Isyadi. Beliau merupakan saksi atau yang mempunyai peran secara langsung memperjuangkan bagaimana proses menuju ke hutan yang lestari. Kemudian yang kedua, narasumber kedua adalah Bapak Agus Priyono. Beliau adalah Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan sekaligus sebagai Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Tunjung, Kecamatan Jatilawang, yang mempunyai peran strategis karena bisa melanjutkan, mengarah kepada keberlangsungan hutan Tunjung. Baiklah, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Ahmad Isyadi dulu. Bapak Isyadi mempunyai nama populer. Nama populernya adalah Pak Landung. Selamat siang Pak Landung. Selamat siang Bu Wani. Selalu ya. Sehat. Amin. Pak Landung, coba ceritakan sejarah atau perjalanan Pak Landung selama ini dalam kegiatan pembangunan kehutanan di Desa Tunjung. Silakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertama kami kenalkan apa yang dingendikakan oleh Bu Aning tadi. Nama saya Ahmad Isyadi alias Kaki Landung. Betul sekali. Pada saat itu tahun 1960 ini saya sudah angon wedus di sini. Ini hutan ini merupakan hutan yang gundul, betul apa yang dingendikakan Bu Aning tadi. Gundul di sini isinya cuman alang-alang sama akasia. Nah, itu saya enggak tahu gundulnya sebab apa. Dulunya toh di sini ini memang lebat jati. Wong saya dengar cerita eyang saya itu dulu waktu mau buat rumah ini memang ngambil kayunya dari hutan-hutan sini. Itu sampai rumah, sampai peralatan yang lain ini dari kayu jati sini. Tapi saya belum lahir pada saat itu, maka saya tidak bisa menceritakan. Cuman ada bukti-bukti, misalnya ada rumah yang serba jati, itu ada beberapa rumah, kemudian ada yang sudah dibongkar, kemudian saya nyimpen buktinya yaitu berupa pintu masih ada kayu jati sini, itu yang bisa bukti sejarah bahwa hutan ini pernah menjadi hutan yang lebat, isinya jati. Tapi ketika tahun 60 saya sudah berlatih masuk hutan karena saya menggembala kambing. Saya menggembala kambing ini dilepas di sini. Ini banyak temennya sini, wong hutan gundul. Dipakai untuk penggembalaan, ada kambing, ada sapi, ada kerbau. Ini banyak temennya pada saat itu masih gundul. Nah, kemudian perjalanan waktu pada tahun 61-62 ini akhirnya saya nyenggol ke politik.
komunis pada saat itu berdiri kepengin mendirikan negara komunis di negara ini, kemudian ditunjuk sini ada tokohnya yang menjadi masuk pada partai politik itu, kemudian mengomentari warga siapa yang mau ikut ke partai saya, yaitu partai PKI, ini nanti kasih garapan seperempat hektar pada saat itu. Kemudian orang-orang namanya orang kampung ditawari kayak gitu, butuh tanah, dia pada masuk. Kemudian hutan ini diolah oleh orang-orang itu pada tahun-tahun 62, 63, ini digarap, ditanduri palawija, ya tanaman pangan lah. Kemudian sambil nanam kayu. Tapi belum keseluruhan, itu fokusnya orang-orang desa karena diserai atau dijanjeni kayak milik, kemudian ditanami ya jenis-jenis itulah tanaman pangan lah. Kemudian sampai tahun 65 ini belum menjadi hutan, baru ada yang nanam kayu 1-2. Kemudian karena partai itu meletus, kemudian anggotanya ini pada bingung, pada khawatir, bukan dikenang kasus, kenang apa, kemudian berhenti tidak garap hutan. Pak Landung berarti sudah cukup lama ya? Lama dari proses ya. Itu tahun 1960 Iya. ya. Itu pun sebelumnya udah gundul juga, mungkin saya lahir juga ini sudah gundul sebagian, tapi untuk sebelah utara sana memang ada sebagian yang masih rimbun karena itu tumbuhan apa, kayu jati masih ada 1-2, ini sudah jarang lah. Coba Pak ceritakan waktu pertama melihat tanah ini gundul, gersang seperti itu. Apa perasaan Bapak waktu itu? Ini begini, karena saya warga Tunjung, untuk Tunjung Lor khususnya, ini mayoritas 90% ini penderes. Lah, dari penderes itu kan badai gitu, nira itu kan harus digeneni sampai matang. Nah, pada saat-saat itu nih untuk apa ngambil kayu di sini tidak ada alang-alang apa-apa. Kemudian sangat muncul loh, anak alas kok, orang anak kayu nih. Lah, kita kan kalau butuh kayu ke alas sana, Rawalo Tipar sana, ke Gunung Wetan sana, sebelah kidul sana, nyari repek ke sana itu pada saat itu memang begitu, sini gundul. Nah, saya terenyuh loh, enggak nih pada digarap ditanduri kayu ke kepriwe sih. Betul, pada saat itu kemudian perhutani turun karena sudah ditinggal oleh penggarap orang-orang PKI itu, badan kan kosong. Kemudian dari perhutani turun, kemudian mengumpulkan warga di tempat saya untuk garap lahan-lahan yang ditinggalkan orang-orang itu. Iya, kemudian dibagi sesuai dengan kemampuan mereka yang garap. Kemudian suruh nanam kayu sono keling. Nah, karena pada saat itu orangnya belum pinter lah untuk membuat pesemaian gimana itu belum sampai ke situ. Maka nanamnya yang gampang aja, yaitu nanam sono keling. Itu kan bibitnya pakai akar-akar itulah. Nah, kemudian yang pada mau nggarap di sini semuanya ini nyari pohon sono keling, bukan hanya di Tunjung saja, di luar Tunjung pun kalau ada pohon sono keling diparani, diambil akarnya, dipotong-potong sekitar 25 cm. Itu buat bibit. Nah, jaraknya mulai penanaman. Itu tahun 63-an lah. Baru habis 65 sih ya. Tahun 66 lah. Tahun 66 itu dikuasai oleh perhutani, kemudian kerjasama dengan masyarakat. Nah, terus nanam itu sono keling, jaraknya belum teratur lah. Ada yang 2 meter, ada yang 3 meter. Nah, saat itu karena saya mungkin termasuk wong gemlitak apa kepriwe, saya dicawel di perhutani, di bagian kemudian saya ngawasi untuk hutan sini dan hutan yang gerbunder sana, gerduren itu. Terus Pak Landung, tentunya dalam menjalankan kegiatan tersebut ada tantangan ya Pak? Betul. Tantangan yang terbesar apa yang dialami atau kesulitan apa yang dialami Bapak dan cara mengatasinya bagaimana? Pada saat perjalanan kita nanam ini banyak kendala-kendala, ada orang yang suka diatur untuk nanam belum temandang. Kemudian saya lirihi biar mereka suruh mau ngambil bibit itu, tanam lah. Setelah kurang lebih berjalan 2-3 tahun ini sudah pada
sogol tikil keluar trubusnya. Ya. Ini mulai dipangkasi itu, hambatannya begitu. Iya. Lah saya kan harus mencicil karena darani mandor tapi belum mendapat Ya. gaji, ya baru honor lah. Nah itu karena kebutuhan rumah tangga kan, orang-orang sini kan belum kenal namanya kompor apalagi gas kayak zaman Iya, sekarang ini masih belum. membutuhkan Iya masih kayu. dibutuhkan warga. Ini buat kayu bakar. Betul. Ya itu dipotong, dipangkasi lah itu dengan cara saya supaya mereka ini tidak menyerang hutan itu atau jaga itu. Saya harus gimana sih? Saya mengambil sikap untuk pendekatan lah. Oh, dengan Endong personal, gitu ya. ge. Alas kae mengko angger dadi ge wis arep metang. Apa arep atur mangsane wis kena debeng ki anu pirang-pirang, ayo pada dijaga bareng-bareng, saya kayak gitu. Betul, sampai sono keling itu besar-besar. Ada perjalanan waktu itu sampai ya hampir hutan Tunjung ini isi kayu semuanya. Wilayahnya ini kurang lebih ada 150 hektar. Kemudian untuk gerduren Ya. sekitar berapa itu saya enggak hafal, udah pada lupa. Isi sono keling semuanya. Terus Pak Landung, Ya betul, monggo. kerjasamanya bagaimana ini dengan perhutani? Mengingat ini kan status lahannya lahan negara, Iya. hutan negara. Hmm. Bagaimana? Ya, pada saat itu perhutani belum ada aturan sharing, itu belum ada. ada. Pokoknya mau garap apa yang ditanam yang bisa untuk kebutuhan penjenengan, contoh ada jagung, Ya. ada kacang tanah, ada budin, ada pisang, monggo diambil. Ya. Saya titip nandur kayu, kemudian dijaga di rumah bareng-bareng kayak gitu dulu. Programnya kayak gitu. Kemudian sampai tahun 1996-78 Ya. ini ada kerusuhan tentang hutan, yaitu penjarahan. Ya. Nah kemudian orangnya pada masuk hutan dengan sekepenaknya, ada yang menebang, ada yang dijual, Ya. ada yang masih disimpan, kemudian ada yang membuat alat rumah tangga kayak gitu. Tahun 956 sampai 98 itu rame gitu. Lah kemudian perhutani ini kayaknya setengahnya ini tidak berani masuk hutan karena pada saat itu orangnya ini kayak hutan itu milik mereka, sehingga menguasai hutan itu ada petugas diamang-amangi bel, Bu. Iya, kalau Ada ancaman. dan sama kalau terlalu keras, kencang, kejam, ya bisa mati di hutan. Itu totohnya kayak gitu. Maka harus bisa ngelirihi atau mendekati orang-orang itu biar mereka bersahabat, ayo jaga bareng-bareng kayak gitu. Nah masih sisa kemudian oleh perhutani dimanfaatkan, ditebang untuk namanya perhutani kan butuh penghasilan juga. Ya. Nah terus kemudian sampai tahun 2000 itu keadaan kosong juga, Bu. Ada kayaknya tapi nggak begitu banyak. Ya. Nah terus dari pemerintah ini ada program Gerhan, Bu. Itu baru rencana, saya dengar tapi belum dilaksanakan. Kemudian berjalannya waktu tahun 2001, 2002, 2003 baru mau turun dana itu untuk membuat program itu untuk kehutanan ini namanya reboisasi. Kalau untuk hutan rakyat konservasi. Nah, saya tahun 2000 ada undangan di Gumelar, pelatihan di sana 10 hari tentang reboisasi dengan konservasi. Nah, sehubungan dengan ada program dari pemerintah itu melihat hutan di mana-mana itu dijarah habis. Oh iya. Ya, pada saat itu habis hutan. Nah, kemudian turun program itu. Nah, kemudian di pelatihan itu disarankan monggo bagi yang mendapat undangan di sini dari sekabupaten di sana sih di Gumelar, di Cionje desanya namanya. Terus kembali ke ini konservasi tadi, Pak Landung, dari perhutani memberi bantuan atau menghimbau untuk menanam jati. Setelah ini kan setelah gundul, kemudian ada reboisasi berupa tanaman jati atau bagaimana? Diceritakan, Pak. Nah, pada saat itu ada program itu. Dilalah, saya juga masih di perhutani. Ini saya disuruh membuat persemian. Belum jati, Bu, saat itu masih programnya ini suruh nanam pinus. Pinus. Nah ya, nanam pinus. Berarti pinus dulu baru jati. Nah betul. Tahun berapa?
Jadi kalau Pinus ini membuat persemaiannya tahun 74-75. Iya, 74-75 di sini persemaian ini, di sini lahan persemaian. Akhirnya ini ngambil dari ini dulu. Nah, saya mungkin ada 7 orang lah di sini dari pekerja sini, Suk nyiram, sing ora keduman, sore juga nyiram kayak gitu dulu. Nah itu pertama nyemai ini bibit bibit Pinus. Iya. Pinus dulu. Nah, kemudian itu ditanam. Nah, ada program lagi Bu dari pemerintah supaya diganti jati. Nah, jati ini kemudian saya pelatihan di Wonosobo. Nah, katanya perhutani negara desa. Nah, ya, kayak sekarang ini semacam kelompok yang dipegang ini Pak Sekdes. LMDH, pada saat itu juga ada kelompok sih. LMDH-nya ini iri loh. Kenapa kok yang ditanami jati ini cuman hutan negara toh, hutan rakyatan ya begitu ya. Nah kemudian kan pada saat itu masih campur-campur Bu. Kalau di lembaga LMDH ya orang itu di hutan rakyat juga orang-orang itu cuman pindah namanya saja ya. Nah kemudian dari Dinas Kehutanan tingkat provinsi sini, saya tahunya di provinsi kan, tingkat provinsi kemudian mendengar ada kabar katanya namanya jati sekarang dilegalkan. Oh begitu. Ya. Dulunya kan siapa yang ngambil jati hukumannya sekian tahun, nah itu dilegalkan. Akhirnya diprogramkan untuk tanah hutan rakyat pun boleh nandur jati. Kemudian terlihat ya. Nah, rakyat juga. mengusulkan ya kemudian dari pemerintah yang bukan berhutani pun menyiapkan bibit. Nah, pada saat itu sudah tidak ada KBD, Bu. Pelatihan saya pertama tahun 90 kan KBD kebun bibit desa. Nah, pada saat itu dari rekanan yang mengirim jati, bibit jati. Nah, saya selaku kelompok ini tinggal nanem. Berarti itu yang sasarannya untuk kawasan hutan rakyat. Ya, hutan rakyat. Nah, ini nun sewu, dia itu nyambung ke hutan rakyat karena saya juga ketua hutan kelompok petani hutan rakyat, nyambung ke situ. Memang ada hubungannya sih dari perhutani kayak apa, hutan rakyat kayak apa, itu mungkin semuanya saya bisa masih ingat lah pada saat itu. Nah, kembali ke hutan negara itu kemudian mandor-mandor yang ada, yang belum ada pun ngangkat selaku tenaga honorer itu untuk ngatur nanam kayu jati di hutan, di samping pinus yang sudah ada. Ini masih kurang bibitnya, kemudian ditambah lagi termasuk sini ini ditambal pakai jati. Maka tidak sama tanamannya. Di sana ada pinus, kok di sini ada jati. Lah itulah prosesnya begitu. Kemudian bibit jati pun tidak nyemai di sini. Hidup-hidup terima dari rekanan, terima bibit, tinggal nanam. Si penggarap berapa hektar atau seperempat atau berapa, hitungan jumlah bibitnya harus berapa, dikasih, suruh ditanam. Nah itu tanpa biaya tanam, Bu. Tanpa biaya tanam. Karena mereka hidup-hidup nyonggarap oleh hasil iki, nyong nandur kayu kayak gitu. Nah. Sedangkan kalau yang di dalam kawasan itu berarti membuat bibit sendiri, bibit jati sama bibit pinus dibuat sendiri. Ya. Nah tentunya kan ini melibatkan masyarakat yang banyak. Betul, Bu, betul. Nah ini bagaimana ini peran mereka, kemudian mungkin ada cara biar mereka ikut atau berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah itu kalau saya ini gampang banget Bu itu. Kegiatan saya kan pada saat itu saya menjadi perangkat desa Kadus di Tunjung Lor sini, ya termasuk wilayah hutan negara, wilayah hutan rakyat. Nah, wilayah hutan rakyat ini kalau tidak salah ada 250 hektar. Jadi yang ditempati atau untuk pemukiman itu kurang lebih sepertiga. Berarti kan 2/3-nya ini merupakan bentuk hutan rakyat. Nah, saya setiap ada pertemuan, pada saat itu pertemuannya rutin, Bu. Ada yang pakai selapanan dina, ada yang pakai tanggal. Nah, saya dilalah sendirian, tidak ada pembantu siapa-siapa. Saya telaten ngomongi warga, sedulur, karena program pemerintah, ayo sing pada jualas gundul,
duwe kebonan gundul kita tanduri jati gitu lah. Gampang banget itu Bu. Lo apa semangat, ayo udah nyong melunan dulu. Nah, jati kan pada saat itu kayu terlarang, maka mereka dengar kayu jati suruh ditanam kolegal, banget senengnya Bu. Ya, itu yang memotivasi. Loh, kemudian kan menanam. ya saya apa mau minta bibit jumlah sekian hektar kurang Bu, minta lagi kemudian terjadi beberapa beberapa tahapan lah. Tahapan pertama tahun 2004. Sebetulnya jalan dari tahun 2003 sudah ada bibit, tapi saya dapatnya tahun 2004. Kegiatan gerhan itu. Kegiatan gerhan kan sampai tahun 2008, 2003, 2004, 2005 saya terima 3 tahapan untuk proses tanam kayu jati di hutan rakyat. Jadi sekarang yang di hutan rakyat juga besarnya segini ini semuanya. Sama. Ya, yang reboisais ini juga kayak gini gedenya. Nah itu sekarang kalau yang namanya orang kampung Bu, ada anak sekolah harus bayar, ada pajak, ada apa kan jual kayu kebutuhan sehari-hari banyak. Nggak begitu sisa banyak yang masih di lahan-lahan hutan rakyat karena kebutuhan. Tapi saya sudah memotivasi masyarakat untuk untuk mau nanem, kemudian hasilnya mereka sudah menikmati juga. Walaupun saya ndak dipamerkan, tapi bukan kebutuhan saya untuk dipamerkan. Oh ya Joko Kulon nunggu bukan itu. Saya rasanya bangga. Apalagi saya melihat hutan sekarang aja. Saya merasa bangga loh Bu. Setelah dipegang ini Pak Sekdes, hutan kelihatannya rimbun kayak gini. Seneng banget loh Bu. Seneng banget ya. Ya itulah, semoga hutan yang sudah begini ini tidak kembali dirusak menjadi gundul atau apa. Mudah-mudahan tidak begitulah. Itulah proses Bu. Proses jadinya hutan itu memang ya saya anggap mudah ya mudah, tidak mudah pun bagi yang mungkin profesinya tidak melaksanakan di hutan mungkin tidak mungkin akan bisa terjadi lah. Itu saya dulu bersama-sama masyarakat karena perangkat desa kan ada selapan loh simpan negara arah palas apa baik ulupak lah kiana tugas kon pada di lemoni kayune jati digerhan kan seperti itu ya. Ya ada pupuk juga pupuk yang kayak gambir itu loh yang Terus ini Pak Landung saya kepengen tahu ini selain Bapak kan tadi gerakan atau kegiatan melakukan penanaman pohon. Nah ini selain menanam pohon itu apalagi yang bisa dilakukan atau yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan di sini Pak? Ini begini Bu, pada saat itu memang mandor cuman berapa karena situasi hutan ini gundul. Maka untuk petugas hutan ini tidak mungkin dari berapa orang itu tidak mungkin akan mampu hutan sekian lebarnya ini amankan oleh beberapa gelintir mandor itu. Kemudian saya buat pokja Bu. Oh ada pokja. Ada pokja. Setiap 10 hektar batas sini sampai sini kamu yang menjadi caranya kepalanya lah. Kemudian dari sini ke sini kamu kepalanya, keamanan tanaman atau sampai ke pemeliharaan kamu. Saya bagi begitu biar saya ini rada ringan karena saya sudah pegang perangkat harus dilaksanakan. Iya, ada gendusari, harus juga ada komite juga di SMP kayak gitu kan banyak kegiatan itu. Nah, untuk hutan ini saya buat pokja sama dengan hutan rakyat juga saya begitu. Iya, setiap 5 hektar di hutan rakyat saya buat pokja dari penanaman, penyiangan, pemupukan sampai pemeliharaan itu begitu. Tapi kalau di hutan rakyat itu pada saat itu memang ada dananya. Jadi per pohon ini berapa untuk pemupukan, berapa untuk penyiangan itu per tahapan periode itu memang keluar dananya. Kalau dananya udah turun, saya kumpulkan anggota semuanya. Kok bagiannya kie. Lewian itu loh. Uang yang dari sana yang buat ongkos lah. Kan udah ada jatahnya sekian hektar, sekian ribu rupiah gitu. Saya bagikan gitu ke anggota. Terus lagi ini Pak Landung. Barangkali ada pengalaman yang unik atau yang menarik ini yang nanti bisa dibagikan kepada pendengar seperti itu. Nah, ini begini ya, pengalaman yang unik. Ini saya merasa
senang, tapi bukan berarti saya bangga jadi dukung, bukan itu. Saya senang kelompok saya ini kemudian dilombakan juara tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Ya. Nah, saya bingung loh, juaranya nyong nang ngendi, apike nyong nang ngendi, malah saya bingung. Wong ujarku biasa-biasa saja. Kemudian maju tingkat provinsi, juara lagi. Rasanya wih, berarti nyong apik nyambut gawe ini kayak gitu ya. Kemudian apalagi ada undangan presiden pada tahun 2010, presidennya Pak SBY. Saya mendapat undangan ke Jakarta, ketemu Pak Presiden ketika peringatan hari ulang tahun 17 Agustus. Nah itu jadi kayak motivasi saya untuk lebih lagi untuk berjuang membuat hutan di mana-mana. Maka setelah pada dengar bahwa saya juara kabupaten, juara provinsi, saya diundang ke Notok. Oh, apakah itu juara penyuluh kehutanan swadaya masyarakat? Ya, PKSM. Lah sampai saya mendapat penghargaan. Ini loh Pak Landung, selaku penyuluh. Ini saya kasih uang 15 juta untuk membuat KUP gitu. Nah, saya berpikir, karena sih umpamanya saya makan sendiri kan tidak ada orang tahu. Nah, saya jadi kumpulkan. Itu merupakan pengalaman yang sangat berkesan ya. Itu. Tapi saya merasa, saya bekerja tidak sendiri kok. Ada lembaga, ada pengurus, ada anggota. Bisanya inyong saya ini menjadi juara, ada hutan karena dengan masyarakat, dengan anggota kelompok kayak gitu. Betul. Saya kumpulan pengurus dengan anggota, saya tunjukkan ini loh. Saya dari Jakarta ini mendapat penghargaan, tapi bukan hadiah. Bukan hadiah saya juara, bukan profit, bukan itu. Ini penghargaan dari kepala dinasnya mengatakan bahwa ini monggo diolah untuk dibuat KUP, koperasi usaha produktif kayak gitu ya. 15 juta itu kemudian saya kumpulkan, sepakat dari anggota itu untuk membeli kambing. Nah, membeli kambing, kemudian saya bagikan ke anggota-anggota yang mau memelihara kambing itu sampai beranak-beranak, sampai sekarang masih ada Bu, ada buktinya. Bagus. Terus berkembang ya, sebagian ada yang katanya, nyong wis kakek dilong, saya kumpulkan untuk membeli baju seragaman. Ya, dipakai oleh anggota yang pada saat itu masih aktif itu mendapat baju itu dari saya itu. Nah, itulah lain. Pak Landung, lagi nih pertanyaan lagi. Monggo. Perubahan yang paling signifikan setelah terjadinya hutan penjarahan Tunjung ini sebelum tanah gundul hingga sekarang itu apa? Perubahannya apa? Perubahan maksudnya di alam atau di? Iya, perubahannya dari kondisi yang sebelumnya gundul terus sekarang menjadi hujan lestari. Ini kayak gini Bu, dulunya tadi saya matur bahwa hutan ini gundul lah, mau ngobong geneni badik aja bingung. Nah kemudian saya ngobok-ngobok masyarakat, ngomentari masyarakat, ditandangi sampai kayunya tukul, bisa kayu angsana dijarah, ana sing melu nganggo, ana sing didol, kemudian ada kayu jati sampai begini. Ini saya rasanya bangga. Pertama, dulu mau ngindel saja pakai oyo dalang-alang. Mau masak gula ya? Gula ya. Pakai oyo dalang-alang sama dongkeli dipek sama akasia semen itu. Alum tok belum kering Bu, sudah dipakai buat geneni badai. Nah sekarang mau ngambil kayu bakar yang pating letak sudah banyak Bu. Itu bangganya saya, waduh si wong Tunjung wis makmur, wong saya jual kayu Bu, pangnya woto sampai ke Rayapen ndak ada yang ngambil kayak gitu. Ketersediaan kayu bakar waktu itu sampai sekarang melimpah. Sangat terbatas, sangat ndak ada Bu. Wong dulu pada saat itu ada 1-2 bagi yang mampu, ini indel pakai kompor Bu, pakai minyak latung. Tapi itu hanya pilihan bagi penderes-penderes yang mampu membeli kompor itu kan, karena ilegal sih itu dari luar yang dari pedagang lah yang menawarkan itu. Dan dari mandor pun, yes dulur sini sana kompor, pada tunggu kompor, dari gua alas sekutu. Nah kayak gitu. Mungkin tapi kan dari segi mata air, muncul mata air mungkin sebelumnya kan gundul. Iya. Mungkin sekarang ada begitu mungkin. Jadi kayak gini Bu. Muncul mata air baru seperti itu.
dari tahun-tahun 60, 65 sampai tahun 70 ini mata air begitu belum terlihat Bu, karena gundul. Ya. Ini paling-paling mung dower, semending ada Menetes kecumikan ya, sedikit itu. gitu ya. Nah, itu pun warnanya ini kekuning-kuningan, jadi airnya ini nieng lah, nieng dan tidak mengalir, cuma di situ aja. Kalau di situ ada, saya kan tahunya karena tukang ngarit juga. Kalau gerombol-gerombol ada hijau-hijau, oh berarti karena nggon banyu. Oh, Nah seperti gitu. itu. Tapi Iya. belum mengalir, Bu, masih kecil. Tadi ya di situ Lebak Watu Gajah ada. Yang gede di sana Bu, di Waruan sana Oh, itu. gitu, ya. Gede, wong mancur selengen ini ketiga berapa bulan ini enggak saat. Jadi Kemudian salah yang satu dampaknya itu. iya, Nah, kemudian yang sana juga masih milik tapi belum gede Bu. belum besar. Tapi setelah ya itu alas saya lihat begini ini mata air mungkin Air wong hijau saya ya. ndak bisa jalan kan, Iya. ndak bisa niliki ke lokasi-lokasi. Nah, kenyataannya di sungai ini apa namanya? Ya Masih bisa mengalir. masih ya, bisa air mengalir. musim kemarau. Kemudian residunya kan Sedimen. udah enggak, Iya, residumennya kan sedimen, udah enggak ada. Erosi. Nah, semakin Sedimen. dalam lah itu karena ke bawah air itu. Maka dulu kalau sungai kayak gini nih padat nih sedimen itu. Nah sekarang kan udah habis dah. Nah maka banyak gedung-gedung. Oh, begitu Dulu ya. masih banyak gedung. Bawang saya nyari ikan di kalen sambil ngangon wedhus. Lunjar pada neng dur Banyak. walet. Ya iya itu. Nah Terus kalau ini Pak sekarang Landung, ya gimana? mungkin ada pesan untuk masyarakat, generasi muda mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Betul ya. Nah itu. Ini begini, saya terima kasih banget kepada Pak Sekdes selaku generasi saya ke depan ini, monggo lah yang sudah menjadi begini ini monggo dipelihara. Jadi sesuai dengan nama yang sudah kami bentuk pada tahun berapa saya lupa, ini ditunjuk ada APHR, Asosiasi Petani Hutan Rakyat, yang meliputi setunjung ini. Iya. Tunjung, Gunung Wetan, Pekuncen, Karanglewas, 4 desa ini sekecamatan Jatilawang ini sudah terbentuk Asosiasi Petani Hutan Rakyat. Nah monggo lah bersama-sama itu namanya sudah menyangkut dengan keinginan saya itu hutan lestari. Maka dicantumkan di situ namanya hutan lestari untuk Hutan Tunjung, lestari. Pekuncen, APHR-nya itu loh. Namanya hutan lestari, monggo dijaga bareng. Wong jenengan juga jangan merasa sendirian lah, apalagi bekerja sendirian tentang hutan. Wong hutan ini butuh kebersamaan antara ya sekarang kelompok lah, antara kelompok, anggota kelompok dengan masyarakat ini butuh sekali kebersamaan. Tanpa kebersamaan antara pengurus kelompok atau dari pemerintah, maka jenengan selaku apalagi sekarang di pemerintahan desa sangat cocok sekali untuk berkedudukan di sini. Tapi tolong jangan sendirian, ajak teman-teman yang lain untuk ikut juga berpartisipasi berkelompok di kelompok Wana Basuki ini, ya LMDA ini, untuk membangun hutan kembali. Bagi yang kosong-kosong ini suruh ditanami kayu lagi. Walaupun ada program PS, boleh masyarakat masuk ke hutan, nanam di hutan, tapi kan ada aturan kurang dari 10% dari kayu yang ada di situ ini bisa digarap lah. Tapi jangan yang kerep supaya arang, supaya kayunya jumlahnya sedikit bisa digarap, jangan begitu. Jadi kita cari lahan-lahan yang kosong, tanami lagi lah, biar hutan ini lestari, kemudian bisa membawa kesejukan bagi warga Tunjung atau di luar Tunjung. Wong luar negeri juga sudah menyarankan untuk Indonesia jangan sampai hutan ini gundul semuanya, karena sana juga membutuhkan sumuknya dari oksigen yang ada tanaman. Wong tanaman kayu pun berguna bagi kehidupan kita. Yang namanya oksigen, monggo penjenengan hidup di Jatilawang yang kayunya jarang, mesti wayuwena hawannya panas banget. Tapi kita duduk di sini, ini rasanya kan dingin lah. Ini rimbunnya ini nih yang nanti malam ini proses oksigen, siangnya dikeluarkan lagi, dihirup teng penjenengan. Nah itu, jadi ada siklus pertukaran hawa dari siang ke malam. Malam ini
ada ini daun-daun yang memasak makanan buat makanan kayu ini. Nah, ini menjadi oksigen. Ini dihisap oleh makhluk yang ada, termasuk saya juga sehari-hari begitu. Maka saya berusaha sekali karena berusaha sekali untuk lestari lah. Apa itu hutan rakyat, apa itu hutan negara, monggo lah dijaga bareng-bareng. Toh itu juga di faktor kehidupan. Kemudian untuk faktor ekonomi pun sangat menunjang. Kita nanam kayu itu ibarat kita nabung lah. Di suatu saat jenengan walaupun ditinggal kemanapun, kayu itu akan besar sendiri. Apalagi di rumah dipupuk itu semakin cepat besar. Tahu-tahu kayu udah gede, bisa dijual, udah jadi uang, bisa untuk kebutuhan. Lain tadi begitu. Pak Landung, ini pertanyaan terakhir ini buat Pak Landung. Monggo. Mungkin Pak Landung punya harapan atau kedepannya ada rencana apa seperti itu terkait dengan kegiatan atau program dari Perhutani. Iya. Ini begini Bu, Perhutani wong kemarin saja sudah ngedrop bibit, saya enggak tahu malah entah dari mana, mungkin dari pendamping yang dari Mas Dimas itu ya mungkin. Nah itu dari Arupa ini udah memberi bibit apa-apa itu, saya sangat seneng loh Bu. Wih, jebule pemerintahnya peduli, sing ngewei siapa sih? Ya. Sekarang apa itulah saya enggak kelupaan namanya. Ada bibit jambu mete, ada bibit duren, ada bibit apa lagi lah itu. Nah, itu saya sangat bangganya di situ. Mudah-mudahan ini jadi berapa puluh ribu bibit itu. Yeah. Coba seandainya ada yang kesasar ditanam di lahan hutan rakyat atau di dekat rumah atau gimana, itu toh ditanam oleh masyarakat Tunjung juga kan. Ya apalagi yang di hutan ini nanti di lahan yang tenggal berbuah. Wah seneng temen yo pada met duren, met jambu mete, met apokat, dari hasil tersebut ya. Ya iya dari hasil tersebut saya bangga. Mudah-mudahan untuk Tunjung ini nanti ada moto lah, moto yang bisa dilihat dari luar. Tunjung apa nih sih? Oh karena duren, nah itu. Unggulannya. Ya, iya, oh karena apokat di sana. Seperti tahun 2005 saya kan membuat program di kelompok Gundusari untuk masyarakat ini di hutan aja supaya nanam karet. Kepengen jane Tunjung ini punya moto lah. Tunjung anak karete kayak, yuk pada tuku karet ngana apa. Nah itu contohnya seperti itu. Iya. Baik Pak Landung, terima kasih ini sudah memberikan banyak keterangan. Kita jadi tahu proses perjalanannya Pak Landung menuju hutan lestari ini. Berikut saya ke narasumber yang kedua.